Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Satgas COVID-19 mengatakan klaim vaksin Nusantara yang dibuat oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mendapatkan pengakuan dunia untuk mengakhiri pandemi virus corona COVID-19 menyesatkan. Melalui unggahan di situs covid19.go.id, tim menyebutkan klaim Terawan tersebut salah. Melalui hasil periksa fakta oleh Fathia Islamiatul Syahidah dari Universitas Pendidikan Indonesia, tak ada informasi resmi dan kredibel terkait klaim tersebut. Ya. Tim Satgas COVID-19 menyebut jurnal ilmiah terkait dendritic cell vaksin imunoterapi yang dijadikan acuan pembuatan vaksin Nusantara baru berupa hipotesis yang dianggap memiliki efektivitas melawan virus SARS-CoV-2. Ahli biologi dan molekuler Ines Atmo Soekarto menjelaskan, tak seluruh jurnal yang dipublikasi bisa dikatakan sebagai bukti validasi yang mutlak. Ines sekaligus menyoroti jurnal yang menjadikan pengembangan vaksin Nusantara tersebut bukan jurnal acuan untuk pelaporan penelitian vaksin. Jadi rujukannya jurnal, tapi jurnal tersebut bukan rujukan lah ya. Sementara itu, Dr. Astrid Wulan Kusumo Astuti menyebut vaksin menggunakan teknologi sel dendritik sejatinya dimanfaatkan untuk memicu respon imun terhadap sel kanker. Sel ini memiliki tugas terhadap respon imun adaptif dan berperan menjaga sistem kekebalan tubuh. Dalam temuan itu, Astrid menyebut hingga kini belum ada pihak yang bisa memastikan efektivitas sel dendritik terhadap COVID-19. Dengan demikian, klaim bahwa dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara disetujui dunia merupakan hoax dengan kategori konten yang menyesatkan, tulis tim hoax booster Satgas ya. Jadi ada kemarin dapat postingan ya, kalau kita lihat ya, yang diklaim dunia seperti itu bahwa diakui dunia ya. Sebelumnya kalau kita lihat, Pak Terawan meyakini bahwa vaksin dengan metode sel dendritik buatannya akan mampu mengakhiri pandemi virus corona di Indonesia. Ia juga menyebut saat ini dunia tengah memperbincangkan teknologi pembuatan vaksin menggunakan sel dendritik, salah satunya New York. Terawan optimis vaksin Nusantara akan berhasil lantaran sel dendritik yang dipilihnya sebagai metode pembuatan vaksin COVID-19 cukup berhasil apabila berkaca pada kejadian SARS di Cina 2002 silam. Di Elsevier sudah terbit jurnal PubMed, itu isinya adalah dendritic cell vaccine immunotherapy atau vaksin Nusantara, the end of cancer and COVID-19. Artinya apa? Dunia sepakat punya hipotesis bahwa yang akan menyelesaikan hal ini termasuk COVID-19 adalah dendritic cell immunotherapy atau vaksin Nusantara, kata Pak Terawan Selasa 25 Mei ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Beliau juga menjelaskan dari hasil uji klinik fase 1 oleh tim peneliti Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang menunjukkan bahwa imunitas vaksin Nusantara masih awet pada bulan ketiga pasca penyuntikan. Ya. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian uji klinis fase 2 di RSPAD Gatot Subroto juga tidak menunjukkan efek samping yang serius pada seluruh subjek hingga pekan keempat. Pun Terawan juga mengakui bahwa vaksin Nusantara memberikan efek baik pada dirinya. Namun melalui nota kesepahaman MOU antara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Kementerian Kesehatan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada 19 April lalu disepakati bahwa proses pengambilan sampel darah relawan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta itu hanya dilakukan guna kepentingan penelitian dan pelayanan. Proses pengembangan vaksin Nusantara bukan lagi untuk uji klinis melainkan hanya layanan kepada masyarakat ya. Tapi ini menarik sebenarnya, kalau memang bisa menghentikan ini sangat bagus sekali karena ditemukan oleh Dr. Terawan ya, itu adalah putra bangsa. Nah, tapi dari pihak yang lain ya itu menyangkal bahwa itu diakui dunia ya karena jurnal rujukan yang muncul karena vaksin dendritic immunotherapy itu yang jurnal menerbitkan bukan jurnal rujukan dalam kesehatan yang utama. Ya, artinya bahwa itu ya penelitian di upload di jurnal seperti itu. Tapi intinya para pemirsa ini masih menjadi polemik sebenarnya karena Satgas sendiri mengatakan informasi itu bahwa itu diakui dunia adalah hoax ya, yang mana belum bisa dipercaya 100% dalam artian seperti itu. Tapi
ada kalanya ya kalau kita bisa menemukan itu dan kita tidak bergantung pada vaksin luar, toh buktinya ya sangat bagus sekali gitu kalau bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka tugasnya adalah bagaimana agar ya vaksin Nusantara ini ya itu dikembangkan lagi dengan lebih ilmiah ya, dengan metode-metode uji klinisnya yang berlapis-lapis dengan berbagai macam. Ya memang butuh penelitian yang mahal ya. Tapi saya rasa kalau ini bisa, kita tidak perlu mengimpor vaksin lagi. Kita hanya bisa memproduksi itu dari dalam negeri ya, dan tidak bergantung kepada negara luar. Ini kan enak kalau seperti ini. Jadi janganlah karya anak bangsa kemudian dijegal dengan segala macam cara, tapi ya karya anak bangsa ini juga harus dibuktikan secara ilmiah ya, sehingga itu bisa menjadi penyelesai pandemi COVID-19 yang setiap orang kalau ditanya kapan pandemi ini selesai, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Yang ahli-ahli yang tadi mengatakan bahwa vaksin Nusantara itu diakui dunia adalah hoax juga ditanya kapan pandemi berakhir juga mungkin belum tentu tahu. Tapi ini ada harapan muncul ya, ada harapan muncul bagaimana vaksin Nusantara itu bisa menyelesaikan pandemi ini secepat mungkin ya. Kalau memang terbukti bisa, kenapa tidak gitu loh ya? Kenapa tidak? Ini kan bagus sebenarnya kita bisa menemukan ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama ya. Jadi masalah masyarakat bingung, ini vaksin Nusantara ini gimana ya? Kok Satgas bilang ini diakui dunia adalah hoax, tapi klaim dari Dokter Terawan ya vaksin Nusantara ini adalah bisa digunakan untuk penyelesai daripada pandemi COVID-19 ya. Tapi intinya adalah bahwa memang kita harus mandiri, kita harus bisa membuat vaksin sendiri ya, agar kita tidak tergantung dari negara lain ya. Itu yang dikatakan oleh Yai Said Akhil Siroj ya, bahwa negara yang bisa memproduksi vaksin adalah negara yang menjadi pemenang ya. Ya, negara yang kalah adalah negara yang terus-menerus mengimpor vaksin. Ini saya ingat-ingat betul nih. Artinya, ayo kita motivasi anak-anak muda Indonesia ya, putra-putra bangsa ya, seperti Dokter Terawan ini ya, siapa tahu ya kalau memang belum diakui ya sekarang gimana caranya supaya diakui gitu kan, supaya menjadi ya diteliti dengan ketat mungkin, yang itu bisa jadi jawaban kepada kita semua. Terima kasih para pemirsa, menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.